Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ide dan peluang usaha dalam model bisnis kanvas. Nah, pada pembahasan kali ini, ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah peluang usaha, yang kedua, bisnis kanvas, yang ketiga, rancangan bisnis kanvas. Nah, kita masuk ke materi yang pertama tentang peluang usaha. Pengertian peluang usaha menurut Hendro tahun 2011, peluang usaha berasal dari inspirasi, ide, atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menentukan analisis usaha. Langkah-langkah melakukan analisis usaha. Ada 6 langkah untuk melakukan analisis usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kelemahan, kelebihan, ancaman, dan peluang yang ada pada usaha yang kita jalani. Jadi, dengan adanya analisis SWOT, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita jalani layak untuk dikembangkan atau tidak. Yang kedua, menentukan konsumen atau pasar yang ingin dituju. Yang ketiga, melakukan identifikasi terkait kompetitor atau pesaing. Yang keempat, melakukan analisis 4P. 4P yaitu mencakup produk, price, promotion, and place. Yang kelima adalah analisis PESTLE, yaitu mencakup political, economic, sosial, teknologi, dan environmental. Yang keenam yaitu adalah evaluasi bisnis. Nah, evaluasi bisnis ini penting sekali dilakukan untuk mengetahui apa perkembangan usaha yang kita jalani dan apa kekurangan dari perusahaan ini. Nah, dengan menerapkan 6 langkah analisis usaha, kita akan mengetahui bagaimana kita akan memulai usaha yang akan kita jalani. Setelah kita melakukan langkah-langkah analisis usaha, kira-kira bagaimana sih caranya untuk kita melihat peluang usaha? Nah, di sini saya akan membagikan 5 tips bagaimana caranya untuk melihat peluang usaha sesuai dengan passion. Yang pertama adalah refleksikan kelebihan yang ada pada passion diri kita. Yang kedua, melakukan riset tentang kebutuhan pasar yang relevan dengan passion yang kita miliki. Yang ketiga, mengkolaborasikan bisnis dengan kebutuhan. Yang keempat, melakukan riset keuntungan dan prospek jangka panjang. Yang kelima, mencari inovasi sesuai tren. Kenapa harus sesuai tren? Karena masyarakat atau konsumen itu suka dengan bisnis-bisnis yang berkembang dengan seiring zaman. Nah, kita masuk ke poin yang kedua tentang bisnis kanvas. Apa sih kira-kira bisnis kanvas itu? Bisnis kanvas atau biasa disebut dengan BMC adalah sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Nah, secara sederhananya, definisi BMC yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya. Sebelum kita ke contoh rancangan bisnis kanvas, baiknya kita harus mengetahui 9 elemen yang terdapat pada bisnis kanvas seperti berikut ini. Nah, yang pertama ada custom segment, yaitu menentukan target bisnis sehingga menjadi target atau karakteristik. Yang kedua, ada value proportion, yaitu menjelaskan tentang nilai jual produk kepada konsumen. Yang ketiga ada channel, yaitu media interaksi antara bisnis dengan para konsumen. Contohnya melalui medsos atau brosur. Kemudian yang keempat ada custom relationship, yaitu cara menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak berpaling. Yang kelima ada venue stream, yaitu sumber pendapatan dari beberapa sumber seperti hasil penjualan. Yang keenam ada key research, yaitu tentang daftar sumber daya untuk mewujudkan value proportion. Kemudian
Yang ketujuh adalah key activities, yaitu menggambarkan tentang semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu pihak yang bisa diajak untuk bekerja sama dan dapat menyokong perusahaan. Yang kesembilan ada cost struktur, yaitu mencakup semua pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis. Setelah kita mengetahui 9 elemen model bisnis Canvas, selanjutnya adalah kita ke penerapannya. Berikut adalah rancangan BMC Nugget Ayam. Yang pertama, custom segment, yaitu mencakup semua kalangan masyarakat. Yang kedua, value proposition, yaitu mencakup bentuk nugget yang bervariasi, banyaknya varian rasa, dan higienis. Yang ketiga, channel, yaitu meliputi media sosial, rumah makan, minimarket, toko frozen food, dan brosur. Yang keempat, custom relationship, yaitu memberikan promo gratis ongkir dengan jarak tertentu. Yang kelima, revenue stream, yaitu keuntungan penjualan nugget ayam. Yang keenam, key research, meliputi peralatan pembuatan nugget, alat komunikasi, dan alat transportasi. Yang ketujuh ada key activities, yaitu meliputi menyiapkan bahan baku, produksi, pengemasan, dan penjualan. Yang kedelapan, key partnership, meliputi rumah makan, minimarket, dan toko frozen food. Yang kesembilan ada cost struktur, meliputi biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan biaya promosi dan transportasi. Sekian video pembahasan tentang ide dan peluang usaha dalam model bisnis Canvas. Semoga bisa membantu. Terima kasih.